Muhammadin bi kota hasta biallah, karena dia datang dari Allah dan dia akan memperbaiki kedudukanmu. Wih, bulu badan berdiri. Saya sudah ribuan kali ceritain tapi selalu berdiri. Dan hati saya selalu menangis kalau dengar kata Rasulullah diucapkan oleh seorang nabi yang di sini dibuat jadi Tuhan. Namanya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ. Dia bilang there's only one, hanya ada satu manusia yang di dalamnya ada kebenaran dan kau harus ikut dia. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13, ulang lagi. Lalu setelah itu Hillel lagi. Lalu ada namanya Tefilah atau Proskueno. Dia begini. Maaf Bapak, tangannya begini. Lalu ditaruh lalu. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kainama mulai, pada saat tadi saya diminta untuk naik ke podium lalu memberikan sekapur siri istilahnya, satu dua kata sambutan, sengaja saya buat orang supaya rasa gantung Bapak. Sengaja saya. Ya betul. Hal ini bukanlah sengaja secara pribadi Tuan Guru. Ya, para puan guru, para akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah. Perhatikan baik-baik. Kainama paling tidak suka datang ke satu tempat lalu tidak dapat apa-apa. Orang-orang yang datang lihat Kainama lalu tidak pulang, cuma lihat oh itu yang di YouTube, pulang. Itu yang aduh saya paling tidak suka sekali. Betul. Mohon maaf saya paling tidak suka itu. Asli. Orang selalu lihat oh itu yang Kainama yang ada di YouTube. Oh my goodness, saya sebetulnya udahlah kalau gitu nggak usah undang saya lah. Lihat aja di YouTube. Ya, karena ketika Kainama datang paling tidak ada satu dua hal yang bisa diambil dari Kainama. Kalau Kainama datang cuma untuk lihat oh itu YouTube ya lihat aja YouTube, nggak usah undang datang. Ya, tidak sakit hati kalau nonton di YouTube, bisa di skip, bisa dipercepat. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dak-dikduk, tidak ada rasa sport jantung para pembesar pemerintahan. Itu orang-orang yang di departemen di Jakarta kalau undang Kainama saya bilang pikir dua kali. Undang Kainama pikir dua kali. Enggak, kita udah siap. Udah siap, begitu beta datang terus mulai bisik-bisik ini ada Bapak itu Bapak Menteri. Gua makan satu kali. Maksudnya begini Tuan Guru dan Puan Guru, Kainama datang insya Allah menjalankan amanah dari Tuan Guruku sayang, yang aku anggap nih sebagai orang tuaku, namanya Tuan Guru, Syekhku yang aku hormati dan cintai, Kiai Ustadz Teguh Zulkarnain almarhum. Beberapa hari sebelum beliau berpulang kepada Allah, itu kita sempat kumpul di daerah Tebet namanya, Tebet Jakarta Selatan Tebet itu. Dan beliau biasa tarik-tarik ini saya tuh, tarik-tarik ujung baju saya. Oke, saya selalu duduk di bawah, Antua duduk di atas, saya tidak pernah mau duduk. Ada kursi pun tidak mau saya duduk di bawah beliau. Sampai ada satu foto waktu kita di Timur Tengah, waktu kita 2017, ada beliau lagi duduk di kursi, saya duduk di bawah. Karena itu kebiasaan saya. Di mana ada beliau, saya duduk di bawahnya gitu.
Selalu begitu. Itu udah biasa itu. Orang-orang udah tahu. Dia pesan begini. Jangan pernah undur K. Kau bawa kabar ini. Apa itu? Tempatkan hubungan antara Islam, Kristen, dan Katolik pada tempat yang proporsional. Coba tolong perhatikan antum yang nonton video YouTube saya. Pasti arahnya ke situ, arahnya ke situ. Saya ulang-ulang terus. Saya harus sampaikan ini ulang-ulang. Saya harus sampaikan ulang-ulang supaya masuk semuanya. Insya Allah walaupun tidak semua penduduk Indonesia bisa menerima hal ini, nggak apa-apa. Yang penting telah aku sampaikan. La ikraha fiddin. Saya ini hanya fazakir innama anta muzakkir, udah titik. Tidak mau cari popularitas supaya kamu itu ada di YouTube supaya nanti diajak foto sama ibu-ibu. Kemana-mana ayo kita foto, ayo kita selfie. No, tujuan saya bukan selfie, Bunda. Tujuan Kainama ini, ya memang senang juga, tapi agak panas tadi. Senang kalau orang foto, senang. Hati saya senang karena datang seperti disambut keluarga toh. Ada keluarga yang sambut saya senang sekali. Cuma tadi terlalu penuh, jadi saya bingung ini yang mana, mau lihat kamera yang mana, ini pusing. Ini kamera, pusing saya. Para tuan guruku, para puan guruku di Masjid Al-Hijrah yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kainama datang, paling tidak orang pegang 1 atau 2 poin yang bisa diambil dan insya Allah bisa dipakai untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari, mengembalikan kata toleransi pada tempatnya Tuan Guru dengan segala rasa hormat. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya berani jalan gini karena saya mendapatkan mandat dari orang tuaku tersayang, dan dia percayakan hal ini karena dia percaya saya punya dasar yang valid. Harus ada dasar valid, nggak boleh sembarang bicara. Pada saat saya bersyahadat tanggal 26 Agustus 2009 di Jakarta, ketika saya pulang dari satu tempat, saya nggak bisa sebutkan namanya, nanti orang marah lagi. Tapi nanti ini bisa diedit ya kan. Ketika saya pulang dari Timur Tengah, saya tiba di Jakarta tanggal 26 Agustus 2009, lalu saya bersyahadat. Dan setelah bersyahadat, saya tidak boleh bicara tentang seperti ini, tidak boleh. Oleh siapa? Oleh para tuan guru di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Menteng. Diam dulu, kau belajar dulu, kau tidak boleh bicara satu kata pun. Sudah banyak orang yang minta, oh itu ada mu'alaf, tolong bicara. Nggak boleh. Tidak boleh. Kau harus belajar dulu tentang Islam. Pada saat itu adalah sangat beruntung Kainama karena dengan para sepuh, para tuan guru di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Menteng, itu beliau mengarahkan saya untuk ikut satu orang dari Surabaya. Beliau adalah wartawan senior Suara Surabaya, namanya Pak Jose Asmanu. Saya diminta untuk ikut beliau, saya ikut beliau. Lalu kita ke Jombang dan kita soan datang di mana Kainama bisa menimba ilmu dari almarhum Gus Solah di Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang. Adik dari presiden kita almarhum Gus Dur. Nah setelah itu baru Kainama menyambung belajar lagi kepada Ustadz Anwar Sujana. Lalu ada Ustadz Profesor Kamil, Ustadz Tuan Guru yang mulia Ustadz almarhum Saiful, itu para profesor semua. Lalu Ustadz Fauzi, profesor juga bidang tafsir dan fikih. Lalu untuk akidah, syariah dan muamalah itu kepada Ustadz Anwar Sujana. Lalu kepada Ustadz almarhum Amir, itu juga seorang profesor besar itu. Lalu ada banyak saya ikut. Gunanya untuk apa? Supaya tidak asal bicara. Banyak mu'alaf, baru mu'alaf langsung tampil. Ini bahaya Ustadz. Bahaya, kenapa? Ya pokoknya bahaya lah. Takutnya nanti salah bicara. Salah. Yang ada nanti kesannya menyebarkan kebencian antara Islam dengan Kristen terutama. Itu nggak boleh. Kenapa? Berarti dia nggak tahu dasarnya. Dia nggak punya pemahaman yang baik sebagai basisnya, sebagai fondasinya. Nggak boleh. Kalau di kita nggak boleh. Belajar dulu. Kalaupun sudah jalan dilihat
Kau dasarnya apa, Kay? Gitu. Nah, saya berjalan untuk insya Allah membuka pemahaman bahwa sebetulnya masyarakat muslimin wal muslimah di Republik Indonesia ini adalah satu-satunya. Ini bukan sombong atau menyerang, bukan Tuan Guru, bukan. Adalah satu-satunya warga negara beragama yang toleran. Tidak ada lagi. Sekali lagi saya berani bilang, jika Anda semua para tuan guruku, puan guruku, pelan-pelan ya, jika ustadz wal ustazah menjalankan syariah Islam dengan sungguh-sungguh, tidak tambah tidak kurang, pas sesuai dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda sebetulnya ada di satu tempat yang disebut masyarakat warga negara Republik Indonesia yang toleran. Cuma Anda yang toleran. Sekarang ini orang yang melebih-lebihkan itu yang dibilang toleran. Orang yang mengurang-urangkan itu yang disebut toleran. Orang Islam yang menjalankan secara utuh syariah serta syariah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta Al-Quranul Karim itu dibilang anti toleransi, radikal, dan calon terorisme. Banyak orang-orang yang pura-pura, maka itu tadi saya teriak, saya paling tidak suka orang pura-pura. Karena saya maaf ya, saya dari Ambon. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Maka itu orang Ambon banyak jadi debt collector. Karena gampang saja, kau belum bayar 3 bulan, kau mau bayar, bayar. Kau tidak mau bayar, motor saya ambil. Kan gampang. Hidup begitu toh. Maksudnya begini, kalau memang ada masalah bilang, jangan simpan di belakang, jangan di depan manis, di belakang baku tusuk, jangan. Ya, kita kasih tahu betul bahwa selama ini kata toleransi di Republik ini sengaja dilepaskan oleh satu pihak, dan yang dilepaskan kata toleransi itu salah. Ayolah, Ustadz Kay ngomong yang lain ya. Enggak mau, saya harus ngomong ini. Saya harus ngomong ini. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi. Kata toleransi itu akan menghancurkan kata mayoritas dan minoritas. Itu racun kata itu, Tuan Guru. Racun. Satu anggap diri minoritas, yang lain mayoritas. Nanti di tempat lain ini mayoritas, ini minoritas. Ini kata-kata racun, Ustadz. Sadar nggak sih? Yang memecah belah Republik ini dari mulai tahun 2016 ya itu. Dulu-dulu nggak ada kata mayoritas minoritas, nggak ada. Ada dari mana? Bohong. Begitu 2016 terutama waktu peristiwa Ahok, itu mulai naik itu istilah mayoritas minoritas, dilepaskan luar biasa, dipropagandakan luar biasa. Umat Islam mengembalikan kepada tempatnya yang proporsional. Apa itu? Baku sayang, titik. Supaya tahu ya, supaya tahu. Saya akan memulainya dari sini. Kainama akan memulainya dari sini dengan segala kerendahan hati. Kainama menjadi muslim karena disuruh sama Jesus. Ayo, orang mau bilang apa? Orang mau bilang apa? Saya bermualaf bukan karena mimpi. Saya bermualaf bukan karena mau menikah. 2 tahun setelah syahadat itu pun disuruh sama para tuan guru di Masjid Abu Sunda Kelapa, "Heko nikah, kalau tidak nikah orang Ambon bahaya. Semua wanita dia rayu." Ambon tuh memang hitam, tapi bahan untuk merayu tidak pernah habis-habis. Hei, aku padamu, hei, aku padamu. Dek, aku bisa sulap apa? Lihat, tangannya kosong. Iya. Ambon punya kelakuan itu. Ambon nih, apa juga jadi bahan buat merayu. Apalagi kalau Ambon bisa main gitar, bisa main piano, selesai sudah. Dunia selesai. Semua wanita dia rayu. Sampai nanti ada kambing perempuan lewat, dia rayu juga itu. Saya di rumah dipanggil Manggus. Saya ini, nama saya Agustinus Christopher Kainama. Dan saya nggak pernah malu bilang itu. Saya nggak pernah malu Bapak saya nggak pernah malu. Nama saya memang Agustinus Christopher Kainama. Agustinus itu nama baptis. Dari nama Bapak Gereja, Agustinus dari Hippo. Itu Bapak Gereja terkenal, diambil namanya jadi nama baptis saya. Lalu Christopher itu Kristo dan Ovel. Kristo itu Kristus. Ovel itu pengikut, jadi saya pengikut Kristus.
Lalu orang bilang buang nama itu. No, sampai sekarang saya pengikut Kristus. Mau apa? Hah? Kau marah apa? Itu kan kafir, kata siapa? Kau tahu arti Kristus? Kau tahu lingua franca? Kau tahu Greek, Yunani? Kau tahu Hebrew? Kau tahu Aramea? Kau pernah baca The Great Revolt? Kau pernah baca Senatorum Populum Romanum? Pernah baca? Kau pernah belajar tentang itu? Tidak, stop, jangan bicara. Stop. Dari situ mulai belajar pelan-pelan bahwa ketika aku bernama Agustinus Christoffel Kainama, sudah ada rencana Allah untuk bikin aku minazulumati ila nur. Sudah hitam, tinggal terlalu lama di tempat yang gelap lagi kan? Zulumat, minazulumati, tempat yang gelap, pekat gitu kan? Kegelapan, sudah hitam tinggal kegelapan. Untung Allah sayang, Allah pindahkan tempat terang. Jangan cuma gigi terang. Jadi setiap selfie sama Bunda tuh lama-lama gigi kering. Kemarin waktu di gedung balai diklat. Beta habis dari kasih itu pembahasan, mau turun dari ruangan tuh foto. Beta bilang sudah cukup, kenapa gigi kering? Nanti besok ulang pakai pasta lagi, aduh bahaya. Enggak apa-apa Ustaz. Jadi begini, kenapa beta begini? Ini punya tujuan juga. Karena muka beta nih kulitnya gelap. Kalau tidak kasih lihat gigi, orang mau lihat apa? Jadi setiap selfie nih, lama-lama ini sakit. Jadi gini, Bunda yang mau selfie, ajak itu Ustadz Haris tuh Amerika tuh, ajak dia aja. Ajak Ustadz Haris tuh Amerika aja. Kainama jangan, karena Kainama sakit ini sakit. Iya, mesti bertahan. Kalau itu Amerika kan dia tidak perlu pasang gigi, dia udah diam aja, dia udah terang, toh. Ini Ustadz Ipung pakai ajak Amerika lagi begini. Beta jadi ada saingan tuh. Hitam, dia putih. Jadi dibilang Ustadz Ipung bawa papan catur. Ayo sudah kembali ke tema, jangan ini. Kembali ke laptop. Begini. Saya percaya nama saya itu tidaklah ada kebetulan. Christoffel itu artinya pengikut Kristus. Sampai sekarang ketika orang tanya saya kenapa Kainama jadi Islam, karena Jesus suruh saya, karena Kristus suruh saya jadi Islam. Pengikut Kristus sejati itu adalah orang muslimin wal muslimah. Sekali lagi pegang baik-baik, dengar baik-baik. Ya, ini Kainama tidak asal. Kainama tidak berani bicara asal. Kalau Kainama tidak tahu, Kainama tidak berani bilang. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak berani Kainama. Jadi yang Kainama tahu aja. Orang yang benar-benar Kristen seperti saya dulu adalah orang Muslim. Karena Kristos dari bahasa Yunani artinya the anointed one, atau bahasa Indonesianya nabi. Kristos artinya tidak pernah Yesus, tidak pernah. Kristos tidak pernah artinya Tuhan, karena Tuhan bahasa Yunaninya theos. Kristus, orang Indonesia bilang Kristus, artinya tidak pernah juru selamat, tidak pernah. Karena bahasa Yunaninya juru selamat itu soter. S-O-T-T-E-R, soter. Maka itu ada gereja namanya Soteria kalau nggak salah. Artinya oleh karena keselamatan, Soteria. Jadi ketika nama saya Christoffel dipanggil Christoffel, Agustinus Christoffel artinya Agustinus, pengikut Nabi. Saya ini pengikut Nabi. Jadi kalau ada orang bilang aku agamaku Kristen, berarti agama pengikut Nabi. Karena dari kata Christian, Tian, jadi C-H-R-I-S-T-I-A-N. Segala sesuatu yang berakhiran A-N itu artinya seseorang yang mengikuti sesuatu. Contoh,
Apa? Apa contohnya yang tian-tian gitu? Simpatisan, partisipan, apalagi yang an-an begitu. Artinya orang-orang yang mengikuti sesuatu. Ketika di depannya kata Kristos, artinya Nabi, maka ketika dia menjadi kata Kristian, maka orang itu adalah pengikut Nabi. Nah, ketika saya dulu belum bersyahadat, saya mengikut Tuhan. Namanya siapa? Jesus. Padahal Jesus itu adalah Kristos. Pelan-pelan. Sering kita dengar, Yesus Kristus. Jangan salah-salahkan umat Islam. Oh salah, Yesus Kristus salah. Jangan, itu benar. Artinya Yesus Nabi. Karena Kristus bahasa Yunani artinya the anointed one. Nabi Allah. Pada suatu kali ketika saya masih di sana, belum pulang ke Indonesia, saya gini. Kok Yesus yang aku kenal lain gitu. Ustadz, lain. Jadi ketika aku ke tempat yang dipercaya sebagai tempat lahirnya Yesus, tempat di mana Yesus orang asli itu, saya menemukan Yesusnya tuh beda sama Yesus yang ada di Indonesia, beda. Yang aku layani itu beda gitu. Beda. Pertama, Yesus yang aku kenal adalah Yesus yang lahir di kandang domba pada tanggal 25 Desember malam. Ketika langit terbuka, lalu gembala di padang menjaga di malam senyap. Siapkan uang persembahan, kolektif. Nanti keliling, ada yang keliling bawa tanggok kita. Enggak, ini gambarannya ya. Jadi supaya orang tahu Ustaz bahwa saya memang benar-benar mantan di sana. Jadi bukan cuma ngomong aja, harus punya tanggung jawab. Ada lagunya itu kan, ya, di padang Efrata namanya. Ada gembala-gembala tengah malam. Lalu ada bintang, piu, terang, toh. Lalu langit terbuka. Lalu bala tentara sorga turun dan para malaikat menyanyikan Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ya. Ternyata cerita itu nggak ada. Baca tulisan asli itu tidak ada. Sekali lagi Tuan Guru, saya baca tulisan aslinya. Ada satu tempat yang namanya bagus sekali sampai sekarang saya masih suka. Itu kira-kira jaraknya 4-5 kilo dari kota pelabuhan Haifa. Itu ada satu tempat namanya Mitzvah Jonathan. Di situ ada perkamen tua, lalu kita belajar, kita baca di situ. Nggak ada ini. Nggak ada. Ini nggak ada, peristiwa ini nggak ada. Tidak ada. Satu, mulai rada ini kan agak-agak, bagaimana nih? Ketong bilang macam orang baru dapat jab satu kali, bang, gitu. Orang kalau tinju tuh jab masuk, gitu. Agak-agak goyang. Mulai goyang, ini tidak ada di cerita. Jadi siapa yang lahir saat itu? Mulai jadi tanda tanya, kan? Ini 25 Desember nih, hari Yareh. Siapa Yareh? Orang-orang kita dulu suka pakai bahasa Belanda, Yareh. Ulang tahun, Yareh. Wih, hebat ya, bahasa Belanda ya. Ini punya siapa? Itu saya tinggalkan. Saya nggak mau baca lagi. Karena itu membuat iman saya goyang. Saya nggak mau baca lagi. Baca yang lain. Lalu diketemukan bahwa di usia 8 hari, Antua Tete Manis ini, orang Ambon bilang Tete Manis ini, hitam. Antua hitam. Ketik di Google, buka Google kosong, ketik Lukas, Lukas, spasi 2, lalu titik 2 itu tanda bagi yang titik 2 kan ada, ya, 21. Iya, diklik saja. Ustadz yang baca ya. Jadi saya tidak mau dibilang bohong. Ini sudah bahasa Indonesia, ini bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Ibrani ya. Pelan-pelan ya. 1974. Iya. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama
yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Syukran. Sunat. Disunatkan. Itu sudah diterjemahkan. Dalam bahasa aslinya hitam dibilang. Saati hitani. Kita pernah baca ya Ustaz Arin ya, waktu pas ini. Saya mulai pusing kepala, kok Tuhan sunat? Ini kita tempatkan ya. Kita tempatkan iman saya yang sekarang bukan untuk menghina atau menyerang atau menjelek-jelekan agama saya yang dulu. Tidak. Tidak. Justru dengan pengetahuan ini saya merasa memuliakan dan makin sayang sama saudaraku Kristen Katolik. Karena kita jadi tahu yang sebenarnya itu apa. Pertama, tidak pernah ada kelahiran di kandang domba, tidak ada. Nanti insya Allah akan saya buka tentang bahwa sebetulnya kelahiran itu terjadi di bawah pohon kurma. Kelahiran pokoknya orang tahu dulu, kelahiran di kandang itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kelahiran di kandang tidak pernah terjadi. Apalagi tanggal 25 Desember. Tidak pernah. Mulai start dari tanggal 4 November sampai tanggal 18 atau 20 Januari. Pelan-pelan. Mulai dari tanggal 4 November sampai tanggal 18 atau 20 Januari. Di Israel itu, di tanah Yudea, apalagi Yerusalem, itu suhunya 4 derajat di bawah 0. 4 derajat di bawah 0 derajat Celcius. 4 derajat Celcius di bawah 0. Bagaimana dinginnya itu? Kulkas berapa itu? Kulkas, freezer. Ini 4 derajat di bawah 0. Yerusalem, termasuk Bethlehem, sampai terus nanti dekat ke Laut Mediteran, pinggir tepi Laut Mediteran. Daerah-daerah seperti Haifa, seperti Asdod, lalu nanti ada Danau Galilea. Itu 4 derajat di bawah 0. Itu yang paling hangat. Sekarang bayangkan jika saya punya yang terhormat di Teteh Manis lahir 25 Desember, itu paling tidak 6 derajat di bawah 0. 6 derajat di bawah 0. Sekali lagi 6 derajat di bawah 0. Lahir di gembala di padang. Masuk akal? Di padang rumput 6 derajat di bawah 0, lahir tidak pakai baju. Coba bayangkan apa yang terjadi dengan bayi itu. Apa yang terjadi dengan bayi itu? Kesiang itu dia. Saya punya Tuhan kesiang hidupnya. Lahir di kandang yang tidak higienis, tidak bersih. Di kandang itu pasti ada ditaruh di atas palungan. Palungan itu tempat domba, onta, lembu makan toh. Liur. Ayolah, ini Tuhan ini, jangan main-main. Ini Tuhan ini. Jangan main-main. Saya bilang begitu. Saya Kainama bilang begitu. Saya tidak terima itu. Ya, yang tadi poin nomor 1, tidak pernah terjadi kelahiran di kandang dan 25 Desember. Lalu kapan dia lahir? Bapak gereja bilang namanya Clement of Alexandria. Nama Bapak gereja itu adalah Clement, C-L-E-M-E-N-T, Clement of Alexandria. Artinya Bapak gereja Clement dari Alexandria bilang apa? Yesus lahir 21 April. Di mana matahari terang dan kurma matang di Yerusalem. Ada satu tempat dekat Tel Aviv. Ada satu tempat dekat Tel Aviv. Saya tidak bilang Yesus dilahirkan di Tel Aviv. Tidak bilang. Tapi sekarang ini ada satu tempat area di Tel Aviv, di Hadiklaim namanya. Itu 6th Street of Tamarim. Jadi ada satu jalan namanya Jalan 6 Tamarim. The 6th Street Tamarim, Hadiklaim. Itu korma semua. Korma Israel lebih besar-besar gagah. Benar. Hitam lebih besar dari ajwa. Lebih besar dari korma ajwa. Cuman orang Islam diajar untuk tidak beli dari Israel ya. Insya Allah kita tidak beli dari Israel. Besar-besar itu korma. Sampai sekarang. Nah saya kan makin bimbang Ustaz. Ini yang benar yang mana? 25 Desember ke 21 April?
Bimbang tak? Bicara yang lain lagi, beliau sunat. Saya tidak waktu itu tidak pernah diajar. Sementara saya punya Tuhan hitam sunat. Saya punya Tuhan. Saya menyembah Dia sebagai Tuhan dulu sebelum saya bersyahadat. Masa saya tidak sunat? Ya. Lalu dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 8 dibilang, kitab Ulangan pasal 14 ayat 8 bilang, babi itu haram bagimu. Hari-hari saya makan babi kecap. Iya betul. Ulangan pasal 14 ayat 8. Ulangan pasal 14 ayat 8. Babi haram. Jangankan engkau konsumsi dagingnya, menyentuh dagingnya saja kau haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Haram ya. Apalagi dugi nih, guguk kalau salah. Dulu bapak, saya kalau lewat ada anjing menggonggong di satu rumah gitu, gong, saya langsung berhitung, cabai 1,5 kilo, lalu lengkuas, lalu ini daun jeruk jangan lupa, gitu. Langsung hitung, berarti modal 52.000, itu anjing 1 ekor. Nanti pulang kita minta sama yang punya, lalu tokiakan, kai. Yesaya pasal 6 tulis tidak boleh makan, haram. Lalu mulai baca lagi. Kalau mau masuk ke Keluaran pasal 3 ayat 5. Keluaran pasal 3 ayat 5 bilang, kalau kau mau masuk rumah ibadah, kau lepas alas kaki, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu tanah yang kudus. Saya pikir ini makin mengerikan, ini kitab suci buat saya nih. Kenapa? Saya hari-hari masuk gereja, farek dari mana saya masuk saja. Kalabor saya mah. Tidak pernah. Emang ada masuk gereja lepas sepatu? Tidak ada. Padahal di situ diatur. Lalu Keluaran, kitab Keluaran pasal 30 ayat 20. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 20. Ambil air katanya, ambil air, basuh tangan, ya, sampai dengan ke kaki. Jadi sampai sekarang Yahudi, sampai sekarang silakan cek sendiri. Sampai sekarang ini Yahudi masih wudu. Berarti Yesus wudu. Ini yang buat saya bilang tadi, Yesus yang aku kenal beda dengan yang lain. Ini memperkuat akidah kita sesuai dengan tema. Saya tidak mau lari dari tema. Insya Allah tausiah ini untuk memperkuat akidah. Akidah apa itu? Bukan benci orang Kristen, bukan benci orang Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, bukan. Kita harus mengerti mereka, mengerti mereka. Masalah mereka benci kita, fitnah kita, itu urusan mereka sama Allah. Kita bukan Allah. Jangan hakimi orang. Kau ini ada satu tempat rumah makan bilang minuman alkohol gratis buat yang namanya Muhammad dan Maria. Rame sekarang. Orang Islam belum berbuat apa-apa. Orang Islam belum berbuat apa-apa. Mereka sudah terima rasa malu. Biarkan saja. Nanti orang tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ada orang Islam yang bela dorang tuh. Ada orang-orang Islam besar di Jakarta yang bela tuh. Oh enggak, ini kan tidak ada kata Nabi. Jadi Muhammad bisa siapa aja. Orang Islam yang berani ngomong gitu. Di TV. Ini orang Islam kah? Bukan. Nama nabinya dihina-hina, dia slow saja. Biasanya pejabat-pejabat tuh, dan pejabat itu biasanya munafik. Saya mau bilang keras-keras sekarang. Nama Allahnya dihina, dia bilang enggak, tenang aja, saya juga Islam kok. Saya bilang sama dia, maaf kok bukan Islam. Agamanya dihina, dia tidak tersinggung. Berarti kan bukan agamanya dia dong, ya enggak? Dia ngaku Islam, tapi agama Islam dihina, dia tidak tersinggung. Berarti kau bukan Islam, gampang saja. Allah dihina, kau diam saja. Saya bilang berarti kau tidak cinta Allah. Rasulullah dihina, dia bilang enggak itu. Berarti kau tidak cinta Rasulullah, sana pergi jauh-jauh dari saya. Gak apa-apa, saya tidak terkenal, saya tidak punya uang banyak, saya miskin, gak apa-apa. Yang penting aku cinta Rasulullah, dan aku tunjukkan buat orang-orang aku cinta Rasulullah. Karena kalau aku cinta Rasulullah, berarti aku bisa cinta orang lain. Bagaimana Rasulullah ajak kau cuekin?
Bagaimana kau cinta sama saudara yang beda agama? Nggak mungkin. Rasulullah kau cuekin. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasul dibakar, bilang HTI. Apa lagi ini? Khalid bin Walid kele itu bendera sampai tangan putus-putus. Khalid bin Walid Rasulullah punya sahabat radhiyallahu anhum. Terus orang sekarang bilang apa? Orang Islam sekarang nih bilang, enggak, itu kan bendera HTI. Malu sama mualaf. Malu. Apa-apa HTI, apa-apa FPI. Apa sih? Islamnya di depan. Itu pejabat-pejabat paling takut kehilangan jabatan. Saya bilang, hei, kau kehilangan jabatan apa nanti kau berhadapan dengan Rasulullah? Rasulullah tidak tegur kau. Kerasnya kayak nama, kalau cari yang lembut-lembut cari ustadz lain, jangan kayak nama. Setelah aku tahu the real Jesus, ditutup dengan Jesus menyuruh pengikutnya pelan-pelan sekali. Jesus tertulis dengan jelas menyuruh pengikutnya yang mengikuti dia untuk mengikuti seorang laki-laki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Kitab Yohanes. Sekali lagi, nama kitabnya Kitab Yohanes. Dia bilang kebenaran cuma ada di satu orang ini. Setelah aku nanti pergi daripada engkau, kebenaran tidak akan kau temukan di tempat lain. Hanya di orang ini. Verua he'emet altit halon hefemenahma etmak Ahmad Muhammadin bikhota hastabiyallah. Ini bukan bahasa Arab, ini bukan bahasa Ibrani, tapi ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Kalau orang bohong gampang Bapak, suruh dia ulang lagi, sama atau tidak. Kalau orang bohong biasanya beda, di depan dia ngomong lain, di belakang dia ngomong lain, itu orang bohong. Maka itu kalau ada kita curiga sama orang gampang, suruh dia ulang lagi aja, sama apa enggak. Altit halon khafa menahama. Menahma ini dari kata Menachem. Maka itu dulu ada pemimpin Israel namanya Menachem Begin. Pernah dengar Bapak? Ada Perdana Menteri Israel namanya Menachem Begin. Dari kata Menachem, Menahma. Akan datang setelah aku, kata Yesus. Altit kalon. Kalon itu seperti terdengar dari jauh orang melangkah. Altit kalon. Altit kalon. Apa orang datang? Wah, ada orang datang gitu. Have menahama, artinya orang yang tutur katanya manis semata-mata, tidak ada dusta pada bibirnya. Al-Amin, menahama Al-Amin, akan datang setelah aku seorang Al-Amin. Etmak Ahmad Muhammadin bikhota hastabiyallah, karena dia datang dari Allah dan dia akan memperbaiki kedudukanmu. Wih, bulu badan berdiri. Saya sudah ribuan kali ceritain tapi selalu berdiri. Dan hati saya selalu menangis kalau dengar kata Rasulullah diucapkan oleh seorang nabi yang di sini dibuat jadi Tuhan. Namanya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ. Dia bilang there's only one, hanya ada satu manusia yang di dalamnya ada kebenaran dan kau harus ikut dia. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ulang lagi supaya orang nanti ada yang catat-catat. Yohanes bukan Yohanes. Ada orang yang namanya Yohanes, panggil Om Anis. Om Anis Om Anis mau pergi di mana? Dansa dolo, sadar. Dulu itu waktu dolo-dolo tuh kebaktian cuma 20 menit, selebihnya dansa. Caca, wih, orang paling senang. Kenapa orang paling senang caca ya? Caca, ya, caca. Wih. Lalu poka, lalu poka, lalu apa? Bugi-wugi. Orang-orang zaman dulu tuh kalau dansa, ada kebaktian dia tunggu selesai begitu. Amin, amin, amin. Baru masuk tuh orang. Kenapa? Semulai mau berdansa.
Bedanya sama Islam, Islam nggak boleh mahram dah, nggak boleh. Tapi kalau di sana sadap, mutari siapa aja kalau dia mau mari jo. Baku bagai di situ. Bersyukur antum jadi Islam karena di situ dibatasi norma-norma kehidupan, tak? Dibatasi. Kalau bukan mahramnya jangan sentuh-sentuh, apalagi baku kele, baku polo, sampai lagu GP gitu. Benar nggak? Ada lagunya GP dia sampai Lombok, Itu yang ketawanya hehe itu berarti pernah itu. Saya sampai sekarang tidak habis pikir kenapa itu lagu bilang GP dia sampai Lombok. Memang ini perempuan apakah tahu? Kau bikin perempuan sama dengan tahu, Lombok. GP dia sampai Lombok. Itu anak perempuan orang kok GP sampai Lombok. GP dia sampai bodoh. Jadi bodoh sudah pak GP bodoh lagi. Ini kacau ini lagu. Jojaro deng mongare, tahu jojaro deng mongare itu artinya anak perempuan muda, laki-laki dan anak perempuan muda, anak perempuan muda ya. Jadi yang muda-muda laki-laki dan perempuan ya. Jojaro deng mongare, mari katong barame-rame. Paling senang lagu itu. Tapi kalau suruh sholat coba mau nggak? Yang azan subataria bagus-bagus dong. As-sholatu khairum minan nom. Bagus itu suara. Kalah sama Jejaro deh mari ketong barame-rame katanya. Dan sampai pagi minum sageru. Saya tidak tahu kalau di sini sageru itu apa. Saya nggak tahu. Oh sakuer. Ketong di sini bilang sageru. Sampai ada lagunya sageru manis pahit 10 sen. Harga satu botol 10 sen dari mana? Sekarang ini 10.000 juga mau beli apa kan 10.000? 10 sen katanya. Rame-rame minum sampai mabok tralala katanya. Pakai tralala lagi. Semabok tralala lagi. Bohong, itu semua bohong. Kenikmatan yang paling sedap adalah menaruh kita punya testa ini apa dahi ini di atas tanah, seperti yang diajarkan Jesus. Seperti yang diajarkan Jesus. Sekali lagi, seperti yang diajarkan Jesus. Taruh kau punya testa di atas tanah sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Terus orang Kristen banyak yang marah. Bohong, tidak ada dalam Bible. Beta kasih tunjuk. Sorry emang ini cowok apaan? Bukan kaleng-kaleng kawan. Beta kasih tunjuk. Ada satu kitab kemarin kita sudah baca ya di sana di Diklat ya. Itu ada satu namanya kitab Daniel. Itu dia ulas tentang gerakan sholat Bapak. Ya dari mulai namanya Hilal, bahasa Ibrani bilang Hilal. Hilal itu begini nih. Lalu setelah Hilal dia Qiyam bilangnya. Sama gini. Qiyam itu bahasa Arab berdiri bukan? Qiyam. Jadi Hilal, Qiyam, Hilal lagi lalu Tahillah. Tahillah itu begini nih. Namanya ruku. Hilal, Tahillah. Tahillah ini adalah puji-pujian. Biasanya sambil begini sambil baru kata Adonai Eloheinu melech ve'olam. Dia baca itu berulang-ulang. Bohong, ya ulang. Ya, baru kata Adonai Eloheinu melech ve'olam. Supaya orang tahu beta tidak bohong. Lalu setelah itu Hilal lagi, lalu ada namanya Tefillah atau Proskueno. Dia begini. Maaf Bapak. Tangannya begini. Lalu ditaruh lalu ini gerakan sholat sebelum Rasulullah menyempurnakannya. Betul? Rasulullah kenapa itu nabi yang paling berat?
Karena Rasulullah punya tugas berbeda di antara para nabi lainnya, Tuan Guru. Saya dapat ini di sana. Di sana, bukan di sini. Di tempat antua lahir. Kenapa dia bilang yang akan datang setelah aku itu lebih berat daripada aku? Kenapa? Dia itu yang akan datang setelah aku mengembalikan yang sudah kacau balau itu. Yang saya ajarkan kepada orang jadi kacau balau. Berat dia. Kenapa? Dia kembalikan itu kepada yang benar. Lebih berat itu. Begitu saya baca di dalam Al-Quran, sesungguhnya Rasulullah itu bukan bapa dari seorang pria, dari seorang laki-laki, melainkan dia adalah khataman nabiyyin, rahmatan lil alamin. Berat beban ditanggungnya. Ada ayat Al-Quran. Berat beban ditanggungnya untuk mengajak engkau kepada keselamatan, rahmatan lil alamin. Nangis saya karena ayat itu saya baca bukan di Al-Quran, di buku tua yang diakui sebagai kitab sucinya saudara kita. Ujungnya adalah hiko mamatakin yakullah Muhammadin zedwadi fezeri benwat Yerusalem. Ini ditutup dengan hiko mamatakin yakullah Muhammadin zedwadi fezeri benwat Yerusalem. Nangis saya dan saya bilang, Rasulullah, aku menyerah. Aku menyerah sudah. Aku tertawan di dalam cintamu. Aku menjadi tawanan cintamu ya Rasulullah. Sehingga aku bisa berkata kepada saudaraku Kristen dan Katolik, aku sayang padamu. Aku hormati agamamu. Bukan karena aku orang munafik yang ada di Republik Indonesia ini. Aku tidak kejar jabatan, aku tidak kejar popularitas, aku tidak kejar uang. Tapi aku berani bilang, aku tulus sayang dan cinta kepada engkau, saudaraku Kristen dan Katolik. Kenapa? Karena Yesusmu yang memperkenalkan kepadaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya boleh terakhir sebagai penutup, saya boleh pinjam bukan dari Ustadz, sekarang dari yang lain, supaya gantian. Ada yang punya telepon yang bisa internet, kecepatannya sama seperti Ustadz, silakan maju. Atau dari para tuan guru atau para ustazah. Nanti kalau yang ustazah itu diam di situ saja, atau boleh juga maju tapi jangan maju terlalu depan, di sini saja. Silakan, jangan lama-lama, jangan malu-malu. Anda punya telepon cepat internet, Ustadz K minta bantu. Karena Ustadz K tidak mau buka punya Ustadz K, takutnya dibilang saya bohong. Punya jamaah, datang sini buka, ketik, silakan. Afwan, syukran Ustazah. Di sini saja di depan, nanti ada mic, silakan nanti Ustazah. Ini di sini, afwan. Syukran Ustazah, syukran. Syukran katsiran. Ya, silakan ketik di Google kosong Song of Song spasi 5 in Hebrew. Sudah, Song of Song spasi 5 spasi in Hebrew. Ada? Klik. Sudah? Belum? SONG, song, spasi of, spasi song, Song of Song 5 in Hebrew. Ada? Sudah, klik. Nanti pilih webnya Mechon Mamre, MECHOAN. Ada? Saya bohong nggak? Saya tanya dulu, Ustazah, saya bohong nggak ini ngomong? Ada nggak itu semua? Ada ya? Ada? Kasih besar, itu apa itu? Huruf apa itu? Coba kasih lihat dulu, kasih lihat. Saya bohong apa enggak? Coba lihat, kasih lihat hurufnya. Pernah baca huruf begini kah belum? Itu yang saya baca. Kasih lihat lagi. Nah, ada yang dapat lagi, sudah apa? Kasih lihat ulang, kasih lihat keliling. Yang ada lagi yang dapat lagi, Song of Song 5 in Hebrew. Kasih lihat, itu kitab yang saya baca. Hurufnya modelnya begitu, kayak paku-paku sudah. Begini semua tuh. Ada Ustadz, ada yang sudah buka, ada yang sudah lihat. Kasih putar Ustadz supaya lihat. Ustadz afwan, syukran. Kalau Ustadz sudah bisa buka, kasih lihat semua. Ini bentuk hurufnya kayak begini. Kasih lihat itu. Sudah? Oke ya. Baik. Ustazah, itu di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5 toh. Geser ke bawah, geser sampai dapat angka 16. Saya tidak mau dibilang bohong-bohong, tidak mau saya. Ada 16 itu. Nah,
Ustazah, angka 16 tebal toh. Di sebelah kanan ada his mouth is altogether lovely, betul? Tuh, ya. Kalau saya bohong, perhatikan, kalau saya bohong bisa dicek. Semuanya sudah masuk di sini. Jadi orang marah, oh itu bohong, dia nggak punya ijazah. Saya nggak pusing, saya nggak pusing ijazah. Gelar-gelar, nggak pusing. Mau pusing apa? Semua sudah di sini tuh. Sudah. Nah, di sebelah ini angka 16 tebal. Di sebelah kirinya, di sebelah kiri, Ustazah, Bunda hitung pelan-pelan. Kelompok kata pertama lewat. Kelompok kata kedua lewat. Kelompok kata ketiga lewat. Kelompok kata keempat sebelum titik koma itu, ada titik koma? Sampai titik koma beta hafal. Mari ke sini saudara Kristen, jangan cuma marah-marah. Saya duduk sini, baku hafal itu bahasa Ibrani. Bukan beta sombong, bukan. Tapi beta memang sombong. Wah parah Kaina, wah parah. Ustadz Abdul Somad bilang, kalau orang sombong sama kau, lalu kau sombong ulang buat dia dengan kebenaran Rasulullah, kau sedang sodakoh. Jadi hari ini saya sodakoh sama Kristen-Kristen itu yang maki-maki saya di YouTube. Sudah dapat kelompok kata keempat, ditekan yang lama Ustazah, nanti akan jadi biru, lalu akan ada tulisan kopi atau salin. Ada? Sudah? Salin atau kopi? Salin atau kopi? Sudah? Sudah? Keluar dari situ, Google kosong, ketik Google Translate. Sekarang Google kosong. Google kosong, keluar dari situ dulu, terus ketik Google Translate. Sudah? Oke. Nanti keluar Google Translate itu ada dua kotak. Biasanya sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan bahasa Indonesia, betul? Oke. Yang di sebelah kiri bahasa Inggris diganti bahasa Ibrani atau Hebrew. Ibrani atau Hebrew. Ada nggak? Ketik aja. Ibrani atau Hebrew. Ibrani atau Hebrew. HEBREW. Ini nggak boleh main-main, harus ilmiah. Zaman sekarang nggak boleh cuma ngomong aja. Buktinya mana? Ya, itu tanya nanti pulang, tanya sama suami. Jangan kau bilang kau cinta saya. Tiap hari I love you, I love you, I love you. Mama makin cantik, mama saya. Atau bunda, umi, abah pulang bawa gaji, tapi makin banyak bulan kesini-sini makin kurang gaji. Mulai curiga umi, ya tanya tuh, Abi benar-benar sayang nggak sama umi? Sayang, katakan di depan orang. Ini istriku, umi, I love you. Loh, emang pada nggak pernah ya suaminya bilang gitu? Suaminya ngomong gitu nggak? Enggak, kasihan deh lo. Saya tuh satu hari hampir 3 kali itu telepon, video call. Pertama yang saya video call anak saya nama Atta. Habis itu uminya lah. Umi I love you. Hitam, tapi menyenangkan istri harus wajib. Ya, wajib. Para bapak-bapak mulai latih. Bagaimana menyenangkan Rasulullah. Latihan menyenangkan istri dulu. Bukan dengan uang, bukan. Dengan perhatian dan cinta. Kita berani ngomong depan orang. I love you. Ini istriku. Dan hanya satu-satunya dia. Tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya istriku ini dia. Tapi gini, hanya satu-satunya istriku ini dia. Tidak ada yang lain. Hanya ini dia nih. Istriku satu-satunya. Para jamaah sekalian, tidak ada yang lain. Hanya inilah istriku. Jangan dibahas. Nanti kayak nama pulang dapat palang pintu. Pak! Kecil tapi bahaya ini. Kecil bos, kecil dia. Wih tapi bahaya bos. Kayak nama paling takut sama dia. Ambon itu gitu, tampang Rembo, hati rinto. Tampang Rembo, hati rinto. Orang Ambon tuh, biar badan besar, minum, jadi preman di mana-mana, baku pukul istri di belakang berteriak, papa pulang? Iya mah. Mama jangan marah dulu.
Sudah dapat? Sebelah kiri bikin Ibrani, sebelah kanan bahasa Arab. Masukkan yang tadi di copy. Pastekan di situ. Bilang, kasih lihat yang sudah dapat, kasih lihat. Yang sudah dapat kasih lihat. Jadinya apa? Sebelah kiri Ibrani, sebelah kanan Arab. Artinya Muhammad. Syukran saja. Tuan guruku, puan guruku. Nama itu sudah dimuliakan oleh Yesus dan nabi-nabi yang lain 600 tahun sebelum beliau dilahirkan. Inilah tauhid, inilah akidah yang menjadi tema kita tadi yang ditempel di panggung sana. Supaya dorang semua saudara Kristen Katolik lihat siapa yang sungguh-sungguh sayang Yesus. Siapa yang sungguh-sungguh sayang Yesus. Siapa yang sungguh-sungguh muliakan Yesus. Siapa yang sungguh-sungguh cinta saudara Kristen dan Katolik. Cuma satu jawabannya, Islam. Karena di dalam Bible-mu nabiku dimuliakan. Sekali lagi, di dalam Bible-mu nabiku namanya dipermuliakan. Sehingga hari ini aku mau bilang sama kau, saudaraku Kristen dan Katolik, aku sayang kau. Aku tidak akan pernah sakitin kau. Aku akan jaga engkau di negara Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Barakallahu fikum. Kainama minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya tidak tahu apakah panitia memperbolehkan. Kalau ada yang tanya, saya kembalikan kepada bapak-bapak panitia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fadal Tuan Guru.